Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-266, yaitu Fadlut Taqwa, itu keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebuah kata yang berasal dari al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya penjagaan. Dan seorang ketika menjadikan sesuatu sebagai penjaga yang menjaga dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga dia dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu yang bisa menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin di halaman 513 di jilid yang pertama. Beliau mengatakan, at-taqwa ismun ma'khuzun minal wiqayah wa huwa an yattakhidhal insan ma yakihi min azabillah wa ladzi yakika min azabillahi wa fi'lu awamirillah wa ijtinabu nawahihi fa inna hadha huwa alladzi yaki min azabillahi azza wa jal an ta'khudha awamirallah wa an tatruka ma naha anhu. Ini adalah takwa. Kita menjadikan sesuatu yang bisa menjaga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghindari kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjauhkan kita dari azab Allah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan takwa terkadang disebutkan dalam Al-Qur'an disandingkan dengan kalimat bir, dengan kalimat albir, yaitu kebaikan. Fayuqal birrun wa taqwa, yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan saling tolong-menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Jika disandingkan seperti itu, berarti al-birru fi'lul awamir. Kalau disandingkan antara kalimat albir dengan takwa, berarti kalimat bir itu maknanya adalah melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa jika disandingkan dengan kalimat bir, takwa itu maknanya adalah tarka an-nawahi, meninggalkan larangan. Dan terkadang ya disebutkan satu persatu, tidak disandingkan antara kalimat albir dengan takwa. Berarti kalau disebutkan satu persatu, ya syarat syamilah ta'umu fi'lu al-awamir wajtinabu an-nawahi. Ya, kama zakarallahu ta'ala fil Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, banyak, nanti kita akan baca di antaranya. Kalau takwa disebutkan sendiri berarti yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akan baca 2 ayat dari Al-Qur'an dan 2 hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama, kita baca dari surat Al-Ahzab ayat 70, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang
beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang baik. Ya, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan dua hal di dalam ayat ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata yang baik, berkata yang benar. Berkata yang baik dan berkata yang benar. Dan kita sudah sebutkan tentang takwa tadi, bahwasanya takwa itu adalah fi'lu al-awamir wa tarku an-nawahi. Ini pengertian ringkasnya dari takwa. Kalau kita mau pengertian lengkapnya dari takwa itu sebagaimana yang disebutkan oleh seorang tabi'in, itu yang bernama Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Itu takwa itu an taf'ala awamirallah ala nurin minallah tarju sawaballah wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan larangan-larangan berdasarkan juga tuntunan dari Allah dan Rasulnya, karena kita takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan Syekh Utsaimin juga tadi yang di awal, bahwasanya takwa itu intinya kita menjadikan sesuatu yang menjaga kita dari azab Allah, dari murka Allah, supaya kita enggak mendapatkan azab Allah, supaya tidak mendapatkan murka Allah, itu dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ini ayat 70 dan 71, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata yang baik, berkata yang benar. Ya, adapun takwa tadi sudah sebutkan, dan berkata yang baik atau berkata yang benar ini mencakup ya semuanya. Apakah itu berzikir kepada Allah, kemudian juga belajar menuntut ilmu, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan seterusnya, saling mencintai antara sesama manusia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka apa faidahnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat selanjutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa saja yang melakukan itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa dan mengatakan kalimat-kalimat perkataan yang baik dan benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kalian untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita berusaha untuk berkata yang baik dan benar, Allah Subhanahu wa taala akan tuntun kita memperbaiki amalan-amalan kita. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fabit taqwa salahul a'mal wa maghfiratuz dzunub, wa bil qaulis sadid salahul a'mal wa maghfiratuz dzunub. Wa ulima min hadhil ayah anna man lam yattaqillah wa yaqul qawlan sadidan fa innahu hariyun bi an la yuslihu Allahu lahu a'maluhu wa la yaghfiru lahu dzunubahu. Fa fihi al-hasu ala taqwallah wa bayan fawaidiha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dengan bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan berkata yang baik, dengan berkata yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan diketahui dari ayat ini bahwasanya orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan orang yang tidak mau berkata yang baik dan benar, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki amalnya, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dari ayat ini kita bisa ambil faidah bahwasanya anjuran untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan penjelasan tentang faidah, keutamaan atau manfaat dari bertakwa dan berkata yang baik dan benar.
dan benar ya. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim." Dalam surat Al-Anfal ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullah," jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian furqan, yaitu pembeda, sehingga kalian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keburukan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia yang maha besar ya. Dari ayat ini ada 3 fawaid, ada 3 faidah yang bisa kita ambil jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yaj'al lakum furqanan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita furqan sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mudarat, mana yang manfaat. Ya. Dan semuanya itu bermuara pada satu titik, yaitu al-ilmu. Al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan orang tersebut bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Dan tentu saja dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala akan yaftahu alal insan minal ulum ma la yaftahu hali ghairihi. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu ilmu yang Allah tidak berikan kepada selain orang yang bertakwa. Ya, maka dengan bertakwa ini Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan penjagaan kepadanya. Sebagaimana juga disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengadu kepada gurunya, saya mengatakan syakautu ila waqi' su'a hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam dalam syairnya, di dalam diwan Imam Syafi'i disebutkan, saya mengadu kepada Imam Waqi karena buruknya hafalanku. Maka Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, memberikan petunjuk, memberikan arahan, farsyadani ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi annal ilma nurun, dan Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang mudarat, dan Allah akan memberikan tambahan hidayah dan tambahan penjagaan kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Dengan apa? Dengan amal soleh. Karena orang yang bertakwa, mereka akan berusaha untuk fi'lul awamir, itu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkun nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa. Contoh, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Satu salat dengan salat yang lain, ya, as-salawatul khamsu, salat wajib. Satu salat wajib dengan salat wajib yang lain, al-jumu'ah ilal jumu'ah, satu Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, kafaratun lima bainahuma, itu bisa
menggugurkan dosa di antara keduanya. Majtuni batil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, artinya satu sholat ke sholat yang lain itu bisa menggugurkan dosa. Tapi ingat ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka membutuhkan taubat. Ya, butuh yang namanya taubat untuk menggugurkan dosa tersebut. Satu sholat wajib ke sholat wajib yang lain, dari sholat Jumat ke sholat Jumat yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang lain, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar bisa dihapuskan dengan taubat, taubat. Begitu juga umroh yang lafaznya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umroh ke umroh yang lain itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Ini dengan amal soleh. Dengan amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat. Ya, di antara faidah yang ketiga dari ayat ini adalah wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fa inna hadza min nikmatillah 'alal abdi an yuyassirahu lil istighfar wat taubah. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga Allah memudahkan seorang hamba untuk istighfar. Dengan istighfar dan taubat an-nasuh ini bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Dengan istighfar yang dilakukan dengan lisan dan hati, ya, ini sinkron antara lisan dengan hati. Lisannya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya dia juga mentadabburi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya. Maka ketika istighfar dengan lisan dan hati ini bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Ya, karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Ya, syarat-syarat taubat kembali ke pelajaran yang telah lalu yang pernah kita bahas, yaitu syarat-syarat taubat. Bisa dimurojah kembali ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dari hadis Nabi SAW kita baca dua hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Kitabus Salat dan juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad. Juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, dan Imam Hakim mengatakan sahih ala syarti Muslim. Sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dari sahabat Abu Umamah Sudayy ibni Ajlan al-Bahili, atau biasa kita sebut dengan sahabat Abu Umamah al-Bahili. Namanya Sudayy ibni Ajlan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada'. Aku pernah mendengar Nabi SAW berkhutbah pada haji wada' seraya bersabda, ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmizi fi akhir kitabis shalah wa qala hadisun hasanun sahih. Ya, hadis ini juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, hadis nomor 73. Hadis nomor 73 dalam Riyadhus Shalihin. Ya, dari sahabat Abu Umamah al-Bahili, itu Sudayy bin Ajlan, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW berkhutbah pada haji wada seraya bersabda, ittaqullah. Itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berkhutbah, terkadang khutbahnya sifatnya rotibah, itu khutbah-khutbah yang sifatnya resmi seperti salat Jumat, kemudian di hari raya. Terkadang Nabi SAW juga berkhutbah yang sifatnya aridoh. Yang aridoh laisa rotibah, seperti misalnya ketika ada hajah, ketika ada kebutuhan waktu itu ya. Ketika ada kebutuhan waktu itu, Nabi SAW langsung naik mimbar dan Nabi berkhutbah. Di antaranya adalah
khutbah ketika haji wada pada hari Arafah, khutab yauman nahar, itu ketika tanggal 10 Zulhijjah ketika itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasallu khamsakum, dan jagalah salat 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta kalian, wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian bisa masuk surga Rabb kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Kitabus Shalat, hadis nomor 616 dalam Sunan Tirmizi, dan juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor 73. Ya, dari hadis ini kita bisa ambil faidah. Di antara yang pertama, wujubu iltizami arkanil Islam, wajibnya menjaga rukun Islam. Yang disebutkan dalam hadis ini ada salat, begitu juga ada zakat, dan begitu juga haji. Ya, haji termasuk rukun Islam. Begitu juga puasa di bulan Ramadan. Iya. Di sini disebutkan ada salat, ada puasa, ada zakat. Dan Nabi SAW mengatakan ini ketika haji. Ya. Wajibnya kita berpegang teguh dengan rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril yang lengkap. Ketika Nabi ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, Nabi SAW mengatakan, ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kata Nabi SAW, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Ini wajib kita jaga, karena rukun Islam adalah ya bangunan di dalam agama Islam, sebagaimana hadis Ibnu Umar ya, bunyal Islamu ala khamsin. Kenapa demikian? Karena menjaga iltizam bi arkanil Islam wa taqullah tariqul jannah wa syartu dukhuliha wal istiqamah fid dunya sababun najat fil akhirah. Bahwasanya menjaga rukun Islam dan menunaikannya serta bertakwa kepada Allah ini merupakan jalan menuju surga Allah, dan sebagai syarat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istiqomah di atas hal tersebut di dunia itu merupakan sebab ya an-najah, yaitu keberuntungan, kemenangan di akhirat. Ini wajib kita menjaga. Begitu juga sholat ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, wujubu ta'atil wulati wal hukam, wajibnya taat kepada pemimpin. Ya, wajibnya taat kepada pemimpin. Wa syartu ta'atihim an la ya'muru bima fihi ma'siyatallah azza wajal. Dan di antara syarat taat kepada mereka, kepada pemimpin kita adalah yaitu tidak memerintahkan terhadap perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemimpin kita memerintahkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari ayat dan hadis yang sudah kita bacakan di sini tentang keutamaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita membutuhkan pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketakwaan, dan kita hafalkan doanya sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, dan hadisnya riwayat Imam Muslim di dalam Kitabuz Zikri wad Du'a. Nabi SAW pernah mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, itu petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal afaf itu menjaga diri dari apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ghina itu kecukupan. Itu kecukupan sehingga tidak minta-minta kepada manusia. Kita minta 4 hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi SAW ajarkan. Juga kita berdoa minta kepada Allah dengan 4 hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan petunjuk, ketakwaan, al-afaf yaitu penjagaan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan al-ghina yaitu kecukupan sehingga tidak minta-minta kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua dan diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.